Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan basa konjugat. Kestabilan basa konjugat yang nantinya itu berpengaruh terhadap kekuatan asam dan basa. Jadi teman-teman, stay fokus dan disimak terus. Dua faktor sebelumnya yaitu efek keelektronegatifan dan juga efek ukuran atom itu sudah kita bahas. Keduanya dapat berpengaruh terhadap kestabilan basa konjugat dan kekuatan asam dan basa. Untuk faktor yang ketiga itu adalah struktur resonansi. Di mana resonansi adalah perpindahan pasangan elektron ikatan pi dari ikatan rangkap ke ikatan tunggal dalam satu molekul ataupun ion poliatom. Selain ikatan pi, muatan negatif dari basa konjugat itu juga dapat berpindah di antara dua atom melalui cara resonansi. Yang kita tahu adalah semakin banyak struktur resonansi dari basa konjugat yang terbentuk, maka makin stabil basa konjugat tersebut, sehingga makin kuat keasamannya dari asam asalnya. Jadi semakin banyak struktur resonansi, semakin bersifat asam. Mari kita bandingkan 3 contoh asam yang berada di layar teman-teman. Yang pertama adalah etanol, kemudian yang kedua adalah asam asetat, dan yang ketiga adalah asam metana sulfonat. Nah, ketiganya memiliki atom hidrogen yang dapat dilepas sebagai ion H+. Sebelum kita membandingkan tingkat keasaman dari ketiga senyawa ini, etanol, asam asetat, dan asam metana sulfonat, pertama-tama kita harus melepaskan ion H+-nya terlebih dahulu untuk dapat melihat struktur dari basa konjugatnya masing-masing. Nah, di mana struktur basa konjugatnya itu seperti ini. Kalau kita lihat dari basa konjugatnya, muatan negatif dari ketiga basa konjugat ini itu sama-sama terletak pada atom yang sama, yaitu atom oksigen. Artinya apa? Artinya, faktor pertama dan yang kedua, yaitu faktor keelektronegatifan dan efek ukuran atom, itu tidak berpengaruh untuk bisa menentukan mana basa konjugat yang lebih stabil. Perbedaan utama dari ketiga basa konjugat itu adalah yang pertama, basa konjugat yang pertama tidak memiliki ikatan pi di sekitar muatan negatif. Artinya, sudah bisa dipastikan tidak akan ada struktur resonansi dari basa konjugat yang pertama, yaitu ion etoksida. Nah, yang berbeda di sini adalah basa konjugat yang kedua dan yang ketiga, di mana masing-masing terdapat ikatan pi. Untuk basa konjugat yang kedua, terdapat satu ikatan pi yang berdekatan dengan muatan negatif dari basa konjugat. Sedangkan basa konjugat yang ketiga itu terdapat dua ikatan pi yang terletak dekat dengan muatan negatif basa konjugat. Basa konjugat yang kedua, muatan negatifnya itu dapat didelokalisasikan oleh kedua atom oksigen melalui cara resonansi, di mana pasangan elektron bebas yang ada pada muatan negatif oksigen itu bisa masuk membentuk ikatan rangkap 2 dengan karbon oksigen, kemudian ikatan rangkap 2 karbon karbonil dengan oksigen, kemudian masuk ke atom oksigen sehingga atom oksigennya itu bermuatan negatif. Muatan negatif dari basa konjugat yang kedua lebih tersebar daripada basa konjugat ion etoksida. Kenapa? Karena basa konjugat yang kedua, muatan negatifnya tersebar ke dua atom oksigen. Berarti, basa konjugat yang kedua memiliki dua struktur resonansi dari basa konjugatnya. Sedangkan untuk ion etoksida cuma satu saja ya, tidak ada struktur resonansi yang lain. Artinya, ion asetat, basa konjugat yang kedua, itu lebih stabil dibandingkan dengan ion etoksida, basa konjugat yang pertama. Nah, kemudian kita pindah ke basa konjugat yang ketiga, di mana terdapat dua ikatan pi. Karena terdapat dua ikatan pi di sekitar muatan negatif dari basa konjugat, artinya akan terdapat 3 struktur resonansi. Karena pasangan elektron bebas yang ada pada muatan negatif itu bisa masuk membentuk ikatan rangkap 2 dan kemudian membentuk muatan negatif pada atom oksigen yang lain. Karena terdapat 3 atom oksigen,
yang masing-masing dapat mengemban muatan negatif, maka artinya ion metanasulfonat memiliki 3 struktur resonansi. Nah, gambarnya seperti ini, muatan negatif di bagian oksigen kanan, kemudian muatan negatif pada oksigen yang di atas dan juga yang di bawah. Nah, teman-teman sudah pasti bisa menebak bahwa ion atau basa konjugat yang ketiga akan lebih stabil jika dibandingkan dengan struktur basa konjugat yang kedua, karena yang kedua ini hanya memiliki 2 struktur resonansi, sedangkan yang di bawah ada 3 dan yang pertama cuma ada 1. Karena basa konjugat yang ketiga ini memiliki 3 struktur resonansi, maka asam asalnya yaitu asam metanasulfonat yang paling asam. Nah, ini bisa dilihat dari nilai pKa, di mana pKa dari etanol itu adalah 16, pKa dari asam asetat adalah 4,75, dan pKa dari asam metanasulfonat itu adalah minus 1,2. Artinya, asam metanasulfonat ini adalah asam yang kuat, sedangkan asam asetat itu asam yang agak lemah, dan etanol adalah asam yang lemah. Di mana kita tahu semakin rendah nilai pKa-nya itu semakin bersifat asam. Di sini ada catatan agar memudahkan teman-teman, di mana senyawa yang mengandung gugus karbonil, ini gugus CO rangkap 2, yang berikatan langsung dengan gugus OH seperti ini, biasanya akan termasuk senyawa asam yang tergolong lemah. Misalnya asam asetat. Asam asetat ini tergolong asam lemah. Hal ini dikarenakan basa konjugatnya nanti pasti akan terstabilkan oleh resonansi yang seperti gambar yang ini. Oke, jadi itu efek yang ketiga, yaitu struktur resonansi. Semakin banyak struktur resonansi yang dapat dibentuk, maka basa konjugatnya semakin stabil dan asam asalnya semakin asam. Nah, faktor keempat yang berpengaruh terhadap kestabilan basa konjugat dan kekuatan asam dan basa adalah efek induksi. Efek induksi adalah istilah untuk menggambarkan polarisasi ikatan ataupun tarikan kerapatan elektron oleh suatu atom yang elektronegatif ataupun elektropositif di sekitar ikatan itu. Dalam istilah basa konjugat, atom yang bermuatan negatif adalah pusat elektronegatif, di mana semakin banyak atom yang dapat membantu membagi muatan negatif itu, maka akan menstabilkan muatan negatif itu. Sehingga semakin stabil basa konjugatnya, maka akan bersifat asam atau asamnya akan makin kuat. Nah, mari kita lihat contoh kedua senyawa ini, yaitu asam asetat dan asam trikloroasetat, di mana keduanya masing-masing memiliki hidrogen asam yang dapat dilepas sebagai ion H+. Nah, untuk bisa membandingkan kekuatan asam asetat dan trikloroasetat, maka pertama kita buat basa konjugatnya dengan cara melepaskan ion H+-nya. Jadi basa konjugatnya itu seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, muatan negatif itu sama-sama berada pada atom yang sama, yaitu atom oksigen. Artinya, faktor pertama yaitu keelektronegatifan dan faktor yang kedua, ukuran atom, itu tidak berpengaruh. Selanjutnya, kalau kita perhatikan di sini terdapat gugus karbonil pada kedua basa konjugatnya yang sama-sama berada dekat dengan muatan negatif ini. Nah, artinya apa? Artinya kedua basa konjugat ini akan sama-sama memiliki struktur resonansi yang jumlahnya sama, di mana muatan negatif ini akan distabilkan atau akan didelokalisasikan oleh 2 atom oksigen, sama dengan yang di bawah. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa membedakan basa konjugat yang pertama dan basa konjugat yang kedua? Nah, kalau kita perhatikan, perbedaan utama dari kedua struktur basa konjugatnya itu terdapatnya atom-atom klorin pada basa konjugat yang kedua. Teman-teman pasti masih ingat bahwa setiap atom klorin dapat menarik rapatan elektron ikatan melalui cara induksi. Kenapa demikian? Karena atom klorin itu adalah atom yang lebih elektronegatif dibanding dengan atom karbon, sehingga rapatan elektron itu akan lebih tertarik ke atom klorin. Nah, akibat dari tarikan elektron secara induktif ini, maka akan menyebabkan atom klorin bermuatan parsial negatif. Tidak negatif, tapi mendekati negatif.
Nah, dengan adanya atom-atom Cl yang menarik rapatan elektron via induksi, maka muatan negatif akan lebih tersebar secara merata ke 3 atom Cl jika dibandingkan dengan basa konjugat yang pertama, di mana tidak terdapatnya efek induksi antara hidrogen dan karbon karena perbedaan keelektronegatifannya itu sangat kecil atau bisa dikatakan keelektronegatifannya hampir sama. Nah, karena tersebarnya muatan negatif ke atom Cl, maka akan menyebabkan basa konjugat yang kedua itu akan lebih stabil daripada basa konjugat yang pertama. Nah, oleh karena basa konjugat yang kedua itu lebih stabil karena adanya efek induksi, maka asam asalnya akan lebih kuat dibandingkan dengan asam asal pada basa konjugat yang pertama. Jadi kalau kita bandingkan asam asetat dan asam trikloroasetat, maka asam trikloroasetat akan lebih bersifat asam daripada asam asetatnya. Nah, di mana ini bisa dibuktikan dengan nilai pKa-nya, di mana asam trikloroasetat itu memiliki nilai pKa yang lebih kecil dibanding dengan asam asetat. Nah, kecenderungan untuk faktor efek induksi adalah semakin banyak atom penarik elektron, maka basa konjugatnya lebih stabil dan makin bersifat asam. Ini bisa dibandingkan dengan asam asetat ke asam trikloroasetat, di mana kalau kita ganti tiap hidrogennya, maka pKa-nya makin menurun. Artinya semakin banyak atom yang lebih elektronegatif, maka muatan negatif dari basa konjugatnya nanti akan lebih terstabilkan karena muatan negatifnya lebih tersebar ke atom-atom yang lebih elektronegatif melalui cara induksi atau via induksi. Jadi itu faktor yang keempat, yaitu efek induksi. Kita pindah ke faktor yang kelima, yaitu orbital hibridisasi. Nah, faktor kelima yang akan kita bahas adalah orbital hibridisasinya. Kestabilan muatan negatif dari basa konjugat juga dipengaruhi oleh jenis orbital hibridanya. Nah, kita langsung saja lihat contohnya. Di sini ada senyawa hidrokarbon, yaitu Hep1n6una. Dari kedua ujungnya itu memiliki hidrogen yang kemudian dapat dilepas sebagai ion H+. Yang membedakan antara dua hidrogen ujung ini adalah di mana dia terikat. Hidrogen di bagian kiri terikat langsung pada karbon yang berikatan rangkap 2. Kemudian hidrogen yang di bagian kanan terikat pada karbon yang memiliki ikatan rangkap 3. Apa yang berbeda dari situ? Yang berbeda adalah jenis orbital hibridanya, di mana kita tahu antara ikatan karbon-karbon itu ada 3 jenis orbital hibrida, di mana karbon-karbon yang berikatan rangkap 3 memiliki orbital hibrida sp. Kemudian, karbon-karbon berikatan rangkap 2 itu memiliki jenis orbital hibridisasi sp2. Dan yang terakhir, ikatan karbon-karbon tunggal terhibridisasi sp3. Nah, bagaimana cara menentukan keasaman dari kedua hidrogen ini? Manakah hidrogen yang lebih asam di antara kedua hidrogen ini? Untuk bisa menentukan mana hidrogen yang lebih asam, maka kita harus melihat basa konjugatnya terlebih dahulu. Di mana? Di bagian atas atau basa konjugat yang pertama, yaitu dengan cara menghilangkan hidrogen yang berwarna biru atau di bagian kiri. Kemudian, muatan negatifnya berada pada karbon yang memiliki orbital hibridisasi sp2. Kemudian, jika kita menghilangkan hidrogen yang ada di bagian kanan yang berwarna merah tadi, maka muatan negatif berada pada karbon yang memiliki jenis orbital hibrida sp. Kalau kita perhatikan, muatan negatif sama-sama berada pada atom karbon. Artinya, faktor yang pertama dan yang kedua, yaitu keelektronegatifan dan ukuran atom, itu tidak berpengaruh. Kemudian, kalau kita lihat juga di sini, tidak terdapat ikatan rangkap 2 yang berselang-seling yang dapat beresonansi. Jadi di sini, muatan negatif pada karbon itu tidak dapat beresonansi atau tidak dapat terdelokalisasi. Artinya, efek resonansi itu tidak berpengaruh. Jadi, resonansi hanya berlaku jika terdapat ikatan rangkap 2 yang berdekatan dengan muatan negatif. Tidak langsung seperti ini ya. Ini tidak bisa. Nah, kemudian kita lihat di bagian karbon-karbon juga tidak terdapat atom-atom yang lebih elektronegatif. Misalnya atom klorin dan atom-atom halogen yang lain. Artinya, tidak ada efek induksi di kedua basa konjugat ini.
Jadi, faktor keelektronegatifan, faktor ukuran atom, faktor resonansi, dan faktor induksi itu tidak berpengaruh terhadap kedua basa konjugat yang ada di depan teman-teman. Yang berbeda di sini adalah untuk basa konjugat yang pertama, muatan negatifnya itu berada pada karbon yang terhibridisasi sp2. Dan yang kedua, muatan negatifnya berada pada karbon yang terhibridisasi sp. Apa yang bisa dibuktikan lewat itu? Nah, sebelum menjawab itu, kita perhatikan dulu bahwa kestabilan orbital hibridisasi itu bergantung pada kestabilan relatif orbital S dan orbital P penyusun orbital hibridanya. Nah, di mana kita ketahui bersama bahwa orbital S akan selalu lebih rendah energinya atau lebih stabil jika dibandingkan dengan orbital P pada tingkat energi yang sama. Artinya, semakin banyak orbital S sebagai penyusun orbital hibrida, maka semakin stabil orbital hibridisasinya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah karakter S-nya. Nah, pada orbital sp3, ini silakan teman-teman lihat pada tabelnya. Pada orbital sp3 berarti terdapat satu orbital S dan 3 orbital P yang kemudian bergabung membentuk orbital sp3. Artinya, karakter S yang ada pada sp3 itu hanya 1/4. Kalau kita persenkan, karakter S-nya itu adalah 25% dalam sp3. Nah, pada sp2, orbital S-nya itu menyumbang atau berkontribusi sebesar 33% atau 1/3 dari orbital sp2. Nah, kemudian pada sp artinya 1 S dan 1 P. Nah, berarti masing-masing menyumbang 50% dari orbital S dan 50% dari orbital P, kemudian membentuk hibridisasi sp. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa semakin banyak orbital S yang berkontribusi pada pembentukan orbital hibrida, maka akan semakin stabil orbital hibridanya. Berarti kalau kita bandingkan muatan negatif pada orbital hibrida sp2 dan muatan negatif pada karbon yang berhibridisasi sp, maka kita bisa pastikan bahwa basa konjugat yang kedua adalah yang lebih stabil. Mengapa demikian? Karena muatan negatif itu berada pada karbon yang terhibridisasi sp yang memiliki karakter S sebanyak 50% dibandingkan dengan sp2 yang berkontribusi orbital S-nya sebesar 33% saja. Artinya, basa konjugat yang kedua lebih stabil dan asam asalnya akan lebih bersifat asam yang lebih kuat dibandingkan dengan yang pertama. Berarti hidrogen yang ada di bagian kanan atau yang berwarna merah tadi itu akan lebih mudah dilepaskan sebagai ion H+ daripada hidrogen yang ada pada karbon sp2. Nah, ini bisa dilihat juga pada perbandingan etena dan etuna, maka nilai pKa dari etuna itu 25 daripada dibanding dengan etena yang memiliki pKa sebesar 44. Jadi ini membuktikan bahwa hidrogen yang terikat pada karbon rangkap 3 akan lebih bersifat asam daripada yang berikatan rangkap 2 dan berikatan tunggal. Jadi kalau kita bandingkan jenis orbitalnya, maka keasaman orbital hibrida itu akan lebih asam yang berhibrida sp, kemudian yang paling tidak asam adalah yang berhibrida sp3. Makanya metana tidak bersifat asam. Jadi kesimpulannya, keasaman orbital hibrida itu bergantung dari banyaknya kontribusi orbital S. Semakin banyak orbital S yang berkontribusi, semakin mudah melepaskan ion H+, berarti semakin bersifat asam. Selain ikatan karbon-karbon, ikatan antara karbon dan nitrogen juga memiliki jenis orbital hibrida yang berbeda, di mana karbon nitrogen ikatan tunggal adalah orbital sp3 dan ikatan karbon rangkap 2 nitrogen itu memiliki orbital hibrida sp2 dan karbon nitrogen berikatan rangkap 3 memiliki orbital sp, yaitu orbital hibridisasi sp. Nah, ini juga sama ya, di mana karbon nitrogen yang memiliki orbital sp akan lebih asam jika dibandingkan dengan yang memiliki orbital hibrida sp2 dan orbital hibrida sp3. Jadi selain karbon-karbon, karbon nitrogen juga seperti itu. Oke,
Jadi itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Saya harap teman-teman bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya.